Ya, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang tentang apa namanya? Tentang elektrodinamika relativistik ya. Jadi kita akan membahas fenomena listrik dan magnet ya dari sisi relativistik ya. Bahwa nanti kita bisa temukan ya bahwa medan magnet itu sebenarnya merupakan fenomena relativitas ya, seperti itu. Nah, oke, ya jadi kita pandang listrik dan magnet dari sisi relativistik. Nah, kalau sebelumnya yang pertama kan kita sudah belajari bagaimana posisi ya X, Y, Z dalam kerangka relativistik, lalu kita juga sudah belajari ya bagaimana gaya dalam kerangka relativistik ya, bahkan kecepatan dalam kerangka relativistik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau elektrodinamika ya? Elektrodinamika ini artinya ya dinamika dari sebuah muatan ya, muatan yang bergerak. Kalau muatan yang bergerak tentunya tinjauannya tidak lepas dari listrik dan magnet ya. Oke, jadi aku harap kalian bisa sabar sampai akhir ya, karena ini tinjauannya ya sangat ya banyak ya dan sedikit memakan waktu seperti itu. Oke, ya aku harap kalian bisa fokus sampai akhir karena ini nyambung ke UTS kalian nanti ya. Gitu. Yang pertama ini tentang apa namanya magnetisme ya magnetisme sebagai fenomena ya, relativistik ya seperti itu. Ya. Nah sekarang sekarang coba ini kalian bayangkan ya ada ini ya. Kalian bayangkan sekarang ada muatan negatif, dia jejer-jejer ya, hingga membentuk sebuah garis seperti itu. Ya. Di mana muatan negatif ini ya bergerak ke kiri dengan kecepatan v seperti itu. Lalu juga ada muatan plus, dia jejer-jejer ya, hingga membentuk muatan garis ya. Sehingga saya akan asumsikan bahwa muatan plus ini bergerak ke kanan dengan kecepatan v. Ya, ini serba asumtif di sini ya, karena kita memodelkan dulu di sini seperti itu. Ya, berarti anggap aja kedua muatan ini sekarang berada pada kawat ya, pada kawat ya, ya. Jadi kawatnya anggap aja diperbesar 100 kali gitu, sehingga seolah-olah dia kelihatan besar ya. Jadi kawatnya tuh gini ya, kawat tuh kalau dilihat dari dekat tuh kan kayak apa namanya, kayak tabung gitu loh, kayak silinder gitu. Ya. Ini kawatnya ini ya. Ini kawatnya ya, seperti itu. Nah, ini tinjauan yang pertama nih. Ya, berarti kalau kalian di sini bisa melihat ya, bahwa kalau misalkan arus itu definisinya apa? Ya, arus itu kan definisinya muatan ya, ini arus ya, muatan dibagi satuan waktu ya, seperti itu. Ini per T, seperti itu. Ya, lalu kalau kalian ingat juga bahwa rapat muatan itu ya, itu kan sama dengan rapat muatan persatuan garis ya, Q per L ya. L ini panjang dari kawatnya ini ya, ini L ini panjang dari kawatnya ini ya. Lalu dapat kalian simpulkan bahwa Q kan sama dengan lambda kali L ya. Ya, seperti itu. Maka nanti arusnya sama dengan apa? Ya, arusnya sama dengan Q kan ya lambda L per T ya. L ini jarak ya, jarak atau panjang itu dibagi satuan waktu ya. Berarti I sama dengan lambda kali V ya, kecepatannya. Kan di mana jarak per waktu itu kan sama dengan kecepatan ya, seperti itu. I sama dengan lambda V. Ya. Oke, ya berarti sekarang kalau misalkan ya, ini sekarang anggap aja di sini ya, ada jarak S ya, itu juga ada muatan Q yang bergerak sebesar U, seperti itu. Dimana kita asumsikan di sini bahwa U ini ya lebih kecil ya daripada kecepatan V-nya, seperti itu. Nah, di sini berarti kalau untuk satu muatan dia besarnya lambda kali V, berarti untuk dua muatan berapa kira-kira? Untuk dua muatan berarti I-nya sama dengan 2 lambda V ya, seperti itu. Oke, berarti kan intinya muatan yang bergerak kan menghasilkan arus, seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan dari sisi apa namanya pengamat diam ya, kerangka yang diam ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memandang ini dari muatan yang bergerak seperti itu ya.
dari muatan Q yang bergerak. Nah, ya, dari kemarin kan kita kan gitu-gitu terus ya, dari kerangka diam, dari kerangka bergerak ya, gitu. Sebenarnya relativitas itu sangat 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 luar biasa ya, relativitas itu. Nah, bahkan untuk fenomena listrik dan magnet pun ya kita bisa kaji gitu loh. Ya. Oke, nah ini muatan minus ya, minus ya, ini plus ya, plus ini tadi gerak kiri P ya, gerak kanan P ya, ini F seperti itu. Nah sekarang berarti yang ke kiri ini kecepatannya si muatan yang bergerak ini akan memandang V-nya ini kan sebagai V minus ya, artinya kecepatan benda yang V minus, yang ke kanan ini akan V plus ya, kecepatan V menurut kerangka plus ya, seperti itu. Nah tentu yang orang yang muatan Q yang bergerak ini tentu tidak akan melihat kecepatan V sama seperti itu ya. Sekarang ya, kalian coba lihat sekarang, kalian masih ingat ya di SMA ya, atau ya SMA itu ada kecepatannya velocity addition ya, kecepatan ada dua buah benda yang bergerak dilihat menurut suatu benda yang lain seperti itu ya. Tentu kalian tahu ya bagaimana kecepatan benda A menurut benda B ya, itu namanya velocity addition ya, itu menurut pelajaran SMA di relativitas ya, atau bahkan yang pernah ikut olimpiade ya tentu pernah tahu ya yang namanya relativitas itu ya, dibahas detail di situ. Nah ya, ini kita ulang lagi ya, bahwa kalau misalkan kecepatan benda plus ya menurut benda yang diam ini yang bergerak Q ini berapa kecepatannya? Di sini ada U ya, ada V minus, ada V plus ya. Maka ya U-nya kan ke kanan ya, kan V-nya ke kiri ya. Berarti kan ini kan saling berlawanan gitu kan? Berarti kan ini kok saling berlawanan kan saling minus ya, V minus U ya dibagi 1 minus ya VU per C kuadrat. Sekarang bagaimana kecepatannya minus ya, V minus ini ya, kecepatannya minus ya. Oke, kecepatannya minus ini kan berarti kan dia kan searah ya, searah. Berarti kan ya V plus U ya dibagi 1 minus VU per C kuadrat ya, seperti itu. Oke, ya. Ini kan seperti ini. Ya, jadi sekarang kalau kita gabungkan berarti kan ini kan V plus minus kan sama dengan ya V minus plus ya U ya dibagi 1 ya minus plus ya VU per C kuadrat, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian lihat nih. Ya. Ini kan panjangnya L ya. Panjangnya L. Ya, panjangnya L ya. Yang ini ya juga panjangnya L. Nah, tentu kalau misalkan ini kena faktor relativitas, ya kan panjangnya kan nggak bakal sama ya. Maka kalau kena ya artinya ada kontraksi Lorentz di sana ya. Kontraksi Lorentz ya. Ingat ya, kalau benda panjangnya sekian bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, ya, maka dia terkena faktor kontraksi Lorentz. Ya, oleh karena itu kan panjangnya tidak lagi sama ya, L sama dengan gamma L0 ya. Artinya, ya, kalau misalkan di sini kita punya kerapatan muatan persatuan garis lambda, rumusnya Q per L, maka kerapatan garisnya pun terkena faktor relativitas, ya kan? Artinya gamanya itu sama dengan ya gamma lambda 0 ya. Di sini karena ada dua kecepatan ya, yang satunya plus dan minus ya, maka ini kita perluas saja. Plus dan minus ya. Ini juga plus minus, ini plus gamma plus minus ya. Di mana faktor relativitas ya. Ya faktor relativitas ya. Ya gamma plus minus itu kan sama dengan ya, ingat kalau gamma kan rumusnya kan 1 dibagi akar ya, dibagi akar ya 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Nanti kalau ini plus minus, berarti V-nya juga kecepatan V plus minus ya. Nah, ini V plus minus masukkan ke sini sekarang. Ya. Nah, di sini sekarang lambdanya, gamanya berapa? Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita lihat pada kerangka S ya, pada kerangka S ya, kerangka S itu kan menurut kerangka yang bergerak ya, kan itu kan lambdanya kan sama dengan apa?
gamma dikalikan lambda 0 ya. Nah, oke. Ya berarti kan gamanya kan sama dengan apa? Gamanya kan sama dengan akar 1 min ya V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, sekarang kita berusaha menyambungkan ya apa relasi gamma plus minus dengan gamanya seperti itu. Ya. Nih. Nah, sekarang bagaimana? Ya, di sini kan gamma plus minus ya. Sekarang apa relasi antara gamma plus minus ya? Ya, relasi ya. Ya, gamma plus minus ya. Artinya relasi gamma plus minus ini relasi kontraksi Lorentz untuk kerangka yang S dengan kecepatan yang C plus minus itu ya. Relasi ini antara ini dan gamma ya. Berarti gamma plus minus itu bagaimana? Ya, 1 ya dibagi ya akar ya apa itu 1 minus ya ini kan ada kecepatan V plus minus ya. V plus minus apa rumusnya? Ini ya. Berarti kalau V plus minus rumusnya itu ya udah ya seperti C kuadrat ya. Apa itu? V minus plus U ya dikuadratkan dibagi berapa itu? Ya 1 minus plus ya. Ya PU dibagi C kuadrat ya. Nah, seperti ini. Nah, gimana ini cara ngelolanya ini? Ya, ini tentu lebih ribet ya. Oke, sekarang kita coba keluarkan ya. Ya, aku rasa masalah teknis kalian bisa belajar sendiri ya. Cuma urutan cerita itu hal yang pasti gitu loh. Ya, seperti C kuadrat ya, dikalikan ini C kuadrat ya. Seperti C kuadratnya aku keluarkan sekarang ya. Dikurangi ya V minus plus U kuadrat ya dibagi ya. Kalau seperti kuadratnya tak keluarkan, tapi di sininya harus ada di sininya nggak usah ya. Ini ya berarti 1 minus plus ya PU per C kuadrat U kuadrat ya. Seperti ini. Ya, ini kurung tutup ya, jangan lupa. Ya. Nah, sekarang seperti C kuadrat kalau tak keluarkan kan jadi seperti C ya. Diakarkan kan seperti C. C-nya pindah ke atas nih sekarang. Ya, berarti ini C. Ya, ini C ya jadinya ya. C dibagi ya dibagi ya C dibagi berapa ini ya sekarang C apa namanya ini C kuadratnya tak keluarkan lagi ya yang ini ya C kuadratnya tak keluarkan lagi yang dalam sini ya berarti ini jadinya ya C kuadrat langsung tak keluarkan aja ya langsung ini ya di sini ya tentu ini mungkin pasti gak buat kalian bingung ya karena matematikanya itu kan biasanya bikin susah. Ya, ini kan C kuadrat minus plus ya, PU ya, kuadrat ya, dikurangi ya C kuadrat ya V minus plus U kuadrat ya. Ini kurang ke sini. Minus plus U kuadrat ya. Ya, kayak gini ya. Terus jadinya yang bawah ini ya ini C kuadrat minus plus ya PU kuadrat seperti itu ya. Lanjut aja di bawah sini. Ya, berarti ini jadinya ya ini kan pindah ke atas ya, jadinya dikeluarkan. Yang ini jadi C-nya coretnya kan di akar tuh. Jadinya bagaimana itu? Ya, jadinya ya C kuadrat minus plus ya PU ya dibagi akar ya ini agak panjang nih ya dibagi akar itu ya. Nah, C kuadrat minus plus ya PU kuadrat minus C kuadrat ya C minus plus U kuadrat ya seperti ini. Ya, silakan. Kayak gini. Nah, ini ya ini nanti kalau dikeluarkan itu sama dengan ini ya. Ya C ya sama dengan C kuadrat ya. Ya. Ya nanti ini yang bawah ini jadinya ini ya
C kuadrat minus plus ya PU ya dibagi akar ya dibagi akar ya C kuadrat min P kuadrat min C kuadrat min Q kuadrat ya seperti ini ya. Nah ini pokoknya langsung aja lah kalian keluarkan faktor relativitasnya ketemu gamma ya. Nanti kalian ketemu gamma ya ketemu ini ya ini yang ini tak keluarkan ya 1 min ya P kuadrat per C kuadrat dikalikan yang atas ya 1 min UV per C kuadrat ya dibagi itu ya dibagi ini ya 1 min U kuadrat per C kuadrat ya. Yang ini kan sama dengan gamma ya. Sehingga hasilnya nanti kan sama dengan ya gamma ya 1 minus plus ya UV per C kuadrat ya dibagi akar 1 min U kuadrat per C kuadrat ya. Jika didapat ya bahwa gamma plus minus sama dengan apa? Ya gamma ya 1 minus plus ya UV per C kuadrat ya dibagi akar ya 1 min U kuadrat per C kuadrat ya. Nah, ini adalah faktor relativitas yang hubungannya dengan gamma ya. Nah, ini tentu pasti kalian bingung ya. Tapi nanti tak terangkan lagi kasusnya sama kayak gini, bedanya ini nggak plus minus ya. Jadi nanti kalian terangkan dengan kasus yang berbeda. Jadi nanti kalau kalian ngulangi ini bakal paham seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ya ini tentu ya. Berarti apa namanya? Kerapatan garis ya. Ya kerapatan garis ya. Kerapatan muatan ya. Bukan kerapatan garis ya, kerapatan muatan ya. Ya rapat muatan ya. Tiap satuan garis ya. Tiap satuan garis berarti kan totalnya ya pada kerangka S ya. Pada kerangka S bar jadinya bagaimana? Lambda totalnya berarti kalian jumlahkan ya di sini tadi di rapat muatan garis kan di sini ada yang minus dan ada yang plus ya. Ya udah kalian totalkan aja rapat muatan yang plus dan yang minus ya. Nah ini kan tadi kan karena pada kerangka S bar ya ini S bar ya. S bar ini kan terkena faktor relativitas ya karena dia bergerak. Artinya kan gamma plus dikalikan lambda 0 ya, ditambah gamma minus dikalikan lambda minus lambda 0 ya. Lambda 0 ini rapat muatan garis pada kerangka yang diam ya. Ini. Ya ini tuh. Ya. Lambda 0 ini ya rapat muatan garis ya. Rapat muatan garis ya. Ya pada ya kerangka diam ya. Kerangka diam ya, seperti itu. Nah, oke, ya udah. Ya ini kalian bisa keluarkan ya. Sama lambda 0 ya. Gamma plus tambah lambda minus ya. Saya masukkan tadi rumus ya. Gamma plus minus itu bagaimana tadi ya? Kalau yang plus ya tadi kan ini kan ya rumusnya apa tadi? Ya tak tuliskan aja deh. Ya, tadi kan ini ya gamma ya dikalikan berapa itu? Ya 1 minus plus ya. Ya UV per C kuadrat ya dikalikan dibagikan ya 1 min U kuadrat per C kuadrat ya. Ini kan ada dua nih. Untuk yang gamma plus bagaimana, yang gamma minus bagaimana ya. Kalau yang plus ambil yang minus ya berarti ya. Tapi gamma yang 1 min UV per C kuadrat ya dibagi akar 1 min U kuadrat per C kuadrat ya. Kalau yang gamma minus ya, kalau minus berarti ambil yang plus ya. Berarti kan gamma ya 1 plus UV per C kuadrat dibagi akar 1 min U kuadrat per C kuadrat ya. Jadi nanti kalian akan dapatkan ya di sini lambda total itu langsung aja ya min 2 lambda UV ya dibagi C kuadrat ya dibagi akar 1 min U kuadrat per C kuadrat ya seperti itu. Nah ini lambda totalnya. Ya. Apa implikasinya ini? Sekarang kalian lihat di sini ya. Nih kalian lihat nih sekarang. Nah jadi mungkin kalian bingung lah gunanya apa nih kita ngitung banyak-banyak tapi fisiknya nggak dapat ya. Jadi fisiknya seperti ini ya. Sekarang asumsikan ini nggak ada kerangka yang bergerak ya. Kita asumsikan kerangka yang diam dulu. Ya di sini ya
ada muatan minus dan ada muatan plus ya. Berarti logikanya ya bahwa kalau dia ada muatan, harusnya kan ada medan listriknya kan, seperti itu. Nah di sini berhubung di sini ada muatan minus dan muatan plus, berarti kan medan listriknya kan saling mengcancel ya. Medan listriknya berarti nol, ya kan? Nah di sini ya tidak ada, artinya apa? Tidak ada gaya elektrostatis di sini. Ya sama juga untuk medan magnetnya. Ya yang satunya V-nya ke sana ke kiri, satunya V-nya ke sana. Berarti medan magnetnya nol. Nah, ya kan? Berarti di sini kan kenapa medan listriknya nol? Ya, karena di sini lambda totalnya, ya. Berarti kan ini kan yang plus kan, ya. Lambda plus ditambah lambda minus ya. Lambda plus itu kan Q per L ya. Yang lambda minus kan minus Q per L juga. Nol kan? Ya kan, untuk kerakadian. Nah, apa jadinya sekarang kalau kita kaji dia menggunakan kerangka yang bergerak? Ternyata lambda T-nya tidak nol. Ini. Ya kan? Nah, berarti artinya apa? Ya, fisiknya apa? Atau fisik atau kesimpulannya apa? Ya, berarti benda yang netral pada kerangka diam ya, kan tadi kan plus minus kan netral kan ditotalkan ya. Nah, belum tentu netral pada kerangka yang bergerak. Artinya apa? Benda yang netral pada kerangka diam ya, benda yang netral ya, benda yang muatan netral ya pada kerangka diam ya, maka ya pada muatan bergerak ya, pada apa namanya, pada kerangka bergerak ya, kerangka bergerak maka dia bermuatan ya, bergerak dia seolah-olah benda bermuatan ya. Nah, apa jadinya kalau dia bermuatan? Ya, kalau benda bermuatan maka medan listriknya bisa dikaji. Nah, apalagi jadinya kalau medan listrik bisa dikaji, maka medan magnetnya juga bisa dikaji. Kalau medan magnetnya bisa dikaji, maka gaya Lorentz-nya pun bisa dikaji. Nah, kalau yang ini, kalau bendanya pada bermuatan pada kerangka diam, dia kan muatannya nol, kan netral ya. Berarti medan listrik dan medan magnet nggak bisa dikaji dari sana, ya kan? Nah, maka kita lihat, ya, masih ingat ya kalian ya. Coba ingat lagi ya, di kita ada terlanjut ya. Kalau ada kawat ya, kalau ada kawat nih, kawat bermuatan ya, kawat bermuatan lah misalkan. Nah, berarti tinjauannya ini tidak lagi netral. Ya, dia punya lambda T ya, rapat muatan ya. Ini rapat muatan ya. Rapat muatan. Dia netral, entah plus, dia nggak lagi netral. Entah dia minus atau plus. Pokoknya dia sekarang kerapatannya lambda T ya. Nah, sekarang kalian ingat ya, apa medan listrik pada jarak ini? Ya, pada jarak ini. Ya, E di sini. Masih ingat di fisika selanjutnya rumusnya apa? Ya, ini aku yakin 100% dijelaskan ya. Itu apa rumusnya? Lambda total ya dibagi ya 2pi epsilon 0 S ya di sini. Nah, ini kan jaraknya S. Ya, atau di bawah ini kan juga sama ya. Nah, di sini kan jaraknya S. Di sini kan tadi kan ada muatan pi ya di bawah ya, kalau kalian ingat tadi. Di sini nih. Nih, di sini ada muatan pi di sini. Kalau tinjauannya kerangka diam, dia nggak ada medan listrik kan. Nah, tapi kalau ada di kerangka bergerak di sini Ki, ya di sini ada medan listriknya. Apa medan listriknya? Sebesar ini, ya, lambda total dibagi 2 pi epsilon 0 S ya. Nah, masukkan sekarang lambda totalnya berapa itu? Ya, sama dengan minus lambda V ya. Langsung aja masukkan pi epsilon 0 C kuadrat S ya. Dikalikan QU ya, dibagi 1 minus U kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang kalian juga dapat mencari gaya elektrostatisnya. Ya, gaya elektrostatis ya. Ya, gaya elektrostatis ya. Ya, elektrostatis ya. Yang ini apa? Medan listrik ya. Apa relasi medan listrik dengan gaya elektrostatis? Masih ingat? F sama dengan I kali E ya. Ya udah, masukkan tuh. Loh. Sorry. Ini enggak. Ini biarkan gini.
Oh, salah nih, salah nih, salah. Ya, bentar. Ini kan per ya 2pi epsilon 0 S ya, dikalikan minus tuh 2 lambda UV ya, dibagi C kuadrat, ini di perkalian ya, dikalikan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat ya, kayak gini. Yaudah, ini masukkan nih ke situ sekarang. Ya, berarti jadinya bagaimana? Ya, yaudah, Q-nya ya kita masukkan Q ya. Berarti kan minus lambda V ya, lambda V, ya Q-nya masukkan tuh ya Q epsilon 0 C kuadrat S ya. Nanti ini kalian kelompokkan lagi ya, biar lebih gampang gitu. Ya intinya langsung kalikan Q gitu loh. Ya Q U ya dibagi akar ya 1 ya min U kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang ya ingat lagi ya definisi arus tadi apa? Ya, definisi arus tadi kan ya arus itu kan lambda dikalikan V ya. Ya, arus itu kan apa tadi? Arusnya I yang sama dengan 2 lambda kalikan V ya. Maka ini bisa jadi gini ya. Masukkan ini. Kan ini kan ada lambda kalikan V ya. Ini masukkan komponen arusnya ya. Tapi jadinya gimana? Ya, min QU ya. Ini kan lambda V-nya kan sama dengan 1/2I ya. Ini kan berarti kan lambda V kan sama dengan 1/2I ya. Oh, iya. Kok 1/2I sih? I per 2. Gimana sih? Ini I per 2 ya, kayak gitu. Nah, jadinya ini ya mu0 I per ya mu0 I per 2pi S ya, dikalikan itu ya 1 ya per akar ya 1 min U kuadrat per C kuadrat ya, seperti itu. Nah, ini kan ditinjau ya. Ini kan pada kerangka apa tadi? Ini pada kerangka bergerak ya, sorry, F bar ya. Ini pada kerangka bergerak ya. Nah, sekarang ini medan listriknya ditinjau dari kerangka apa menurut kalian? Ini kerangka diam bisa ya. Jadi kan medan listrik kan meskipun muatannya diam, dia tetap memancarkan medan listrik ya. Jadi medan listrik pada muatan yang diam pada kerangka yang bergerak. Nah, sekarang kalau misalkan muatannya bergerak ya, maka ada gaya elektrostatik dan ada gaya Lorentz ya. Nah, berarti kalau pada kerangka ya pada kerangka S ya pada kerangka S ya, F-nya itu apa hubungannya? Masih ingat ya di pertemuan yang sebelumnya, F kan sama dengan F itu kan sama dengan F per gamma ya. Jadinya F itu sama dengan akar 1 min U kuadrat per C kuadrat kali F ya. Tapi jadinya bagaimana ini? Ya udah, faktor ininya hilang ya. Ini F bar, sorry, F bar. Ini F bar. Jadi F-nya bagaimana? Tadi sisa min QU ya, dikalikan mu0 I per 2pi S ya, seperti itu. Ya, sehingga kita dapatkan ya bahwa F sama dengan min QU ya, mu0 I per 2pi S, seperti itu. Nah, itulah. Jadi, pada kerangka yang kalau kita tinjau secara relativistik, sebenarnya medan magnet dan medan listrik itu adalah fenomena relativistik sebenarnya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kalian nggak puas ya, kita ulang lagi SDL sedikit aja. Ini B-nya jelek ya. Ini saya ulang lagi di SDL tuh. Ya, kalian masih ingat ya? Kalau misalkan kita punya kawat ya, kawat bermuatan itu, ya kita ingin mencari berapa gaya magnet pada titik S ya. Ini ada arusnya I-nya ya. Nah, sekarang berapa medan magnet pada arah S? Ada yang ingat? Titik S. Ada yang ingat nggak rumusnya bagaimana? Ya, ada yang ingat mungkin atau lupa? Ya, oke. Ya, jadi rumusnya tuh ya mu0 I ya mu0 I per 2pi S ya. Arahnya melingkar ya. Pi. Nah, anggap kecepatannya sekarang, kecepatan pada arusnya itu ya U pada arah R ya, pada arah sini. Berarti gaya Lorentz-nya rumusnya apa? F sama dengan I P terus B ya. Ini kan gaya Lorentz sih rumusnya. Masukkan sekarang. Ya, berarti Q, U, B-nya itu apa tuh? Ya, mu0 I per 2pi S ya. Nah, arahnya ya R, atau itu apa itu?
R dikeroskan dengan V ya. Ya, R dikeroskan dengan V ya. Nah, ini kan sama dengan min theta ya, kalian keroskan ya. Jadi F sama dengan apa itu? F sama dengan min QU ya, mu 0 I per 2PS pada arah theta. Nah, sekarang kalian lihat rumus ini. Ya, rumusnya dimerahkan sama ini. Kan sama ya rumusnya ini ya. Sama ini rumusnya ini. Ya. Berarti apa? Ya, nih. Misalnya kalian lihat rumusnya sama kan ya? Ini sama ini. Ya. Nah, ini sama ya. Artinya apa sebenarnya? Sebenarnya listrik apa namanya kelistrikan dan kemagnetan ini sebenarnya adalah fenomena relativistik ya, yang mana kita tinjau pada kerangka diam dia belum kelihatan mana medan listriknya ya, yang mana ya benda yang mana muatan yang pada kerangka diam ya kita tinjau dari kerangka yang bergerak sehingga kita dapatkan kelistrikan dan kemagnetannya. Kalau listrik dan magnetnya dapat ya, medan listrik dan medan magnetnya dapat, kita dapat meninjau gaya elektrostatik dan elektromagnetik seperti itu ya. Ini sampai sini ya, silakan kalian istirahat dulu ya. Mungkin ada yang kalian tanyakan, silakan. Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, tak lanjutkan ya. Ini aku harap kalian sabar sampai akhir ya, seperti itu. Oke, yang kedua ini tentang ini ya. Ini tolong kalian sabar ya. Yang kedua ini masalah ini transformasi medan ya. Nanti tak kenalkan ya. Nanti medan itu medan listrik dan magnet ya. Ya, tentu ini nggak sesimpel dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan enak ya. Apa-apa itu tinggal difaktorkan dengan gamma ya. Sekarang tuh nggak bisa. Ya, tinjauannya sedikit lebih rumit ya. Nah, sekarang tak perlu kasusnya. Ya, jadi medan listrik dan medan magnet ini ada pada arah X ya, ada pada arah Y dan ada pada arah Z ya. Arah Y dan arah Z ya. Nah, kerangka yang ditinjau ada 3 nanti. Ada kerangka S0 ya, ada pada kerangka S dan ada kerangka S bar ya. Jadi ada 3 kerangka sekarang. Kalau sebelumnya kan cuma ada 2 kerangka nih. S0 ini ada pada kerangka diam ya. Nanti medan listriknya itu E0Y dan B0Y ya. Ini medan listriknya E0Z dan B0Z ya. Yang ini E0 EZ ya. EZ ya. EZ dan BZ ya. Ini kan EY ya, ini kan Y soalnya. EY dan BY ya. Oke. Ini EY, BY, yang ini pada arah Z, EZ, BZ ya. Pada kerangka S bar, EY bar, BY bar, yang ini EZ bar, BZ bar ya. Nah, ini ada 3 kerangka, ini maksudnya kayak gini. Ya, jadi ada muatan pada kerangka diam ya. Ini X0 ya, Y0, yang ini Z0 ya. Terus ada kerangka yang satunya, kerangka yang berbeda misalkan ya. Ini X, ini Y, ini Z ya. Nah, ini bergerak dengan kecepatan V0 ya, relatif terhadap kerangka ini ya. Jadi tinjauannya sekarang 3 kerangka ya. Nah, ini ya bergerak dengan kecepatan ya, ini X bar ya, Y bar dan Z bar ya. Jadi ada 2 kerangka yang bergerak. Nah, sekarang ya yang kerangka yang kedua ini kerangka S0 ya. Yang ini kerangka S, yang ini kerangka S bar ya. Yang S0 ini kerangka diam, jelas ya. Yang S ini adalah kerangka yang bergerak dengan kecepatan V0 relatif terhadap kerangka S0. Sekarang yang ini ya bergerak dengan kecepatan V bar ya. Atau dengan kecepatan V ya relatif terhadap kerangka S ya. Ya kan? Nah, sekarang
berapa kecepatan Weber ini? Ya, artinya berapa kecepatan Weber ini relatif terhadap kerangka yang lain? Ya, berapa ya? Ya, Weber ini sama dengan ya udah jumlahkan aja, ada V ada V0. Ya, V sama V0 kan sama-sama gerak ke kanan ya. Artinya kecepatannya kan dijumlah ya. V0 ya. Ralat ya. Weber ini ya kecepatan Webernya. Ya. Dan dia juga bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap S. V0 ini kecepatannya V0 relatif terhadap S0 ya. Sehingga kecepatan Webernya kan seperti ini ya. Oh, sorry, nggak ada akar ya. Nggak ada akar ya. 1 plus ya V0 dibagi C kuadrat ya. Gimana? Ya, gamma barnya itu sama dengan apa itu? 1 per akar V bar kuadrat per C kuadrat ya, seperti itu. Nah, tapi sekarang kita nggak perlu meneliti faktor relativitasnya dulu. Sekarang kita perlu apa sih medan listriknya, medan magnetnya ya. Nah, kita harus cari ya. Dia cari ya, medan listrik ya dan medan magnet ya. Nah, paling gampang ya kita rumuskan satu dulu, nanti kita kembangkan ya. Jadi kalau misalkan satu rumus ini sudah kita temukan, ya pada kerangka sisanya tinggal kalikan faktor gamma aja, gampang seperti itu. Loh mas, tapi katanya tadi nggak sesimpel tinggal dikalikan faktor gamma. Ya maksudnya nanti nggak sesimpel soalnya ada dua kerangka Y dan Z, jadi harus kita kaitkan dua-duanya ya, seperti itu. Oke, yang ini tak kenalkan model fisikanya dulu ya, model fisiknya ya, kayak gini. Jadi ya, oke, kita ambil dulu modelnya ya. Oke, bentar. Ya, ini. Nih modelnya nih. Ya, ini ini model yang pertama ya. Terus ada model yang kedua. Ada model yang kedua. Ya. Ya, kenapa aku langsung kopas saja ya? Soalnya ini aku dulu sudah pernah ngajarin ya, 19. Jadi tinggal ngopas saja. Coba gitu. Ya, kayak gini. Ya, oke. Nah, oke. Jadi ini ada dua model ya. Model pertama ya, ada dua gambar. Model kedua ada dua gambar ya. Yang pertama ini apa, yang kedua ini apa ya? Ya, ini pada kerangka S0 ya. Nah, ini pada kerangka ini yang kiri ini ya, yang kiri ini pada kerangka kerangka S0 ya. Yang ini pada kerangka S ya. Kan dia bergerak dengan kecepatan V0 kan? Dan sesuai ini tadi, ya dia bergerak dengan kecepatan V0. Ya, lu mas ini kalau ke kanan, kok mas ke kiri? Ya nggak apa-apa lah, barang lah gitu ya. Nah ini kan, ini kerangka S0 ya, yang ini kerangka S ya, seperti itu. Oke. Ya, nah sekarang ini yang pertama ini gunanya untuk mencari ya ini untuk mencari medan listrik pada arah Y dan medan magnet pada arah Z ya. Yang ini untuk mencari medan listrik pada arah Z dan medan magnet pada arah Y. Nah sekarang kalian harusnya timbul pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, bentar ya. Ya, pertanyaan yang pertama,
Kenapa? Ya, kenapa modelnya seperti ini? Kenapa modelnya luasan? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa modelnya berbeda? Yang satu platnya tidur, yang satu platnya tegak. Seperti itu. Ya, oke. Aku jawab dulu yang pertama. Kenapa ini modelnya luasan? Ya, karena ini kan Y dan Z kan bentuknya bidang kan. Y dan Z ini kan apa namanya? Y dan Z ini kalau jadikan satu kan bentuknya bidang. Ya, kalau kita ingin mengaitkan Y dan Z, nah kan goal terakhirnya kita kan bagaimana mengaitkan Y dan Z nanti pada akhirnya, seperti itu. Nah, paling mudah dia dibentuk bidang, ya kan? Nah, terus pertanyaannya kedua, kenapa yang satunya platnya tidur, yang satunya platnya tegak? Nah, karena tujuan kita untuk mencari medan listrik dan medan magnet. Nah, sekali lagi, apa kaitannya sekarang? Ya, karena kalau platnya tidur, ya platnya tidur ini, ya kita bisa mencari medan listriknya itu nanti ke arahnya ke atas, ke arahnya Y. Nah, sekarang kenapa arahnya ke atas? Ya, karena ini kan, ingat ya, ini pada kerangka diam, rapat muatannya adalah plus sigma 0, ini plus, yang satunya minus. Apa artinya plus sigma? Artinya muatannya positif ya. Kalau minus sigma artinya muatannya negatif ya. Ya, jadi yang bawah ini muatannya positif, 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 yang atasnya muatannya negatif. Ya. Nah, sekarang kalian ingat ya di fisika dasar lanjut ya. Di fisika dasar lanjut itu, kalau kalian punya plat ini, muatannya positif, positif, yang satunya muatannya negatif, arah medan listriknya kemana? Ke kanan kan? Nah, sekarang kalau platnya tak tidurkan, ya, tak tidurkan, balik platnya, kemana medan listriknya? Ya ke atas, ya, paham ya? Nah, ya kan ini, makanya medan listriknya ke atas P0 pada arah Y ya, ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang itu pada kerangka diam ya, sigma 0, nih, dan minus sigma 0. Sekarang, kalau bendanya tak gerakan ke kiri, ya, bendanya tak gerakan ke kiri dengan kecepatan V0, maka bagian panjangnya ini, kan ini kan platnya panjangnya L0, lebarnya W. Maka plat yang L0 ini terkena faktor relativitas, sehingga panjangnya menjadi L ya. Yang mana kalau kalian ubah nanti L-nya itu sama dengan ya gamma 0 dikalikan L0 ya. Seperti itu. Sehingga ya rapat muatannya tidak lagi sama ya. Kan ini kan kalau misalkan sigma 0 kan definisinya apa? I per L0 ya. Nah, karena kena faktor relativitas, L-nya nggak lagi L0, tapi L ya hubungannya L kan gamma 0 kalikan L0 ya. Maka rapat muatannya jadi sigma ya, seperti itu. Nah, di sini ya sigmanya kan sama dengan ya gamma 0 kalikan sigma 0 ya. Jadi sigmanya kena faktor relativitas ya, ini juga sama. Ya, L ya kalau yang ini apa? Kalau yang ini? Ya, kalau yang ini ya juga sama ya. Terkena faktor relativitas juga. L-nya jadi gamma L0 ya. Yang ini kan sigmanya jadi gamma 0, sigma 0 seperti itu ya. Nah, sekarang ya pada kerangka S kan dia bergerak ya. Ingat, muatan yang diam menghasilkan medan listrik. Tujuan. Nah, kalau muatan yang bergerak, maka muatan itu, ingat, muatan yang bergerak sudah pasti menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya kemana? Ke arah Z ini, ke sana. Ya, B minus Z ini ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa arahnya ke sana? Ya kalian simpel aja ya. Kalau misalkan kalian punya ini ya, ini kan, berarti kan ini medan listriknya kemana? Medan listriknya kan ke atas. Maka kalau medan listriknya ke atas, maka gaya listriknya arahnya juga ke atas ya kan? F, Y ya, arahnya ke atas. Ingat medan listrik dan medan magnet itu arahnya sama ya. Terus yang satunya, ya kecepatannya ke arahnya ke kiri ya. Berarti itu kemana tuh arahnya? Ke arah minus X ya, minus X topik. Nah sekarang, ya rumusnya S kan apa? Ya Q P cross P ya. F-nya pada arah Y ya, P-nya pada arah X ya. Maka min X dikeloskan dengan apa yang bisa biar jadi Y? Ya dikeloskan dengan min Z ya. Kayak gitu. Makanya jadi arah Y ya. Nah ini pun juga sama ya. Maka kalau yang ini arahnya ke atas ya, BY seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang pada kerangka ini ya, kan ini kan plat yang belakang kan plus ya. Iya kan? Plus ya, artinya muatannya plus semua di sini. Yang depan ini, plat yang depan ini muatannya minus.
Sehingga medan listrik bergerak dari muatan yang plus ke arah yang minus ya, sehingga ini ya arahnya ke sini, ke arah Z ya, ke arah Z ini. Nah, sedangkan medan magnetnya ke atas pada arah Y ya, seperti itu. Nah, kenapa ada medan magnet? Karena dia bergerak dengan kecepatan V ya, sehingga yang semula kerapatannya plus sigma 0, sehingga secara rapat muatan persatuan luasannya itu sigma ya. Oh ya, sigma itu persatuan luas ya, ini dikalikan W, ini dikalikan W ya. Kan sigma itu apa? Sigma itu rapat muatan persatuan luas ya. Yang sigma itu kan Q per A ya. Kalau lambda itu Q per L ya. Seperti itu ya. Oke. Oke, ya seperti itu. Ya. Oke, ini ya tadi lanjutannya ya. Sekarang pertanyaannya sekali lagi, berapa medan listriknya dan berapa medan magnetnya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang tak kopas lagi ya modelnya ya. Nah, oke. Kita cukup mencari medan listriknya pada satu kerangka aja, pada kerangka S0 ya. Sisanya kita tinggal perluas saja. Ya, ini. Ya, ini apa namanya? Kita mencari ya, mencari medan listrik pada arah Y ya. Ya, mencari medan listrik ya, ya pada arah Y ya. Yang arah Y kan aku ambil plat yang tidur ya. Nah, sekarang coba lihat ya. Abaikan dulu yang ini. Ya, di sini kan ada panjangnya L0, lebarnya W ya kan. Pasti medan listriknya ada di antara kedua ini. Ya, di sini apa maksud yang ini, yang ke atas ini kan E plus sigma 0 ya, yang ke bawah ini E plus sigma 0 ya. Ini, yang plat bawah itu ini, yang plat bawah ini plat bawah ini. Ya, dia muatannya plus 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 ya kan. Kenapa plus? Karena dia plus sigma 0 ya. Yang atas ini muatannya apa? Minus ya, minus minus minus, sehingga muatannya minus sigma 0 ya. Seperti itu. Nah, sekarang ingat ya, kalau muatan plus, medan listriknya keluar ya, sehingga keluar semua ini. Ya, ya ini E plus sigma 0 keluar semua. Ya, ya keluar semua itu. Ya, aku ambil satu aja dah, biar nggak kebanyakan ya. Ya, E plus sigma 0. Ya, berarti ini juga keluar ke bawah ya, keluar ke bawah ya, E plus sigma 0 ya. Nah, sedangkan yang minus bagaimana? Yang minus medan listriknya semua masuk di sini ya, semua masuk ke minus ya. Nah, masuk ke minus ya. Nah, ya E minus sigma 0 ya. Nah, makanya gambarnya ini jadi seperti ini. Ya, kalian paham ya? Nah, di sini ada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 ya. Daerah 1 ini yang atas ya, yang ada E plus sigma 0 dan E minus sigma 0 yang ke bawah. Daerah kedua, yang dua-duanya ada E plus sigma 0, yang E plus E minus sigma 0, dan daerah 3, yang ke bawah E plus sigma 0, yang ke atas E minus sigma 0. Ya, jadi paham ya? Seperti itu. Makanya gambarnya jadi seperti ini ya. Ini, yang ungu ini yang plus sigma, yang hijau ini yang E minus sigma ya, seperti itu. Itu gambarnya langsung tak kopas saja dari tutor yang 2019 ya. Anak-anak 2019. Jadi tinggal kopas saja, nggak susah-susah gitu. Ya, seperti itu. Kalau paham, gitu ya. Nah, sekarang abaikan dulu daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, kita perlu tahu sekarang berapa medan listrik pada medan listrik E plus sigma dan E minus sigma itu kontribusinya berapa, gitu ya. Ya, anggap aja sekarang cuma ada satu plat ya. Nah, kita cari medan listrik pada satu plat menggunakan hukum Gauss ya. Nah, ingat hukum Gauss rumusnya apa? Integral E dot dA sama dengan Q per epsilon N0 ya. Nah, ingat ya, untuk satu plat dia menyumbangkan dua medan listrik ya, ke atas dan ke bawah ya. Sehingga kalau kita ambil absolutnya kan dia jadi dua kalinya ya, 2E dA sama dengan Q per epsilon N0 ya. Nah, sehingga ya ini jadi bagaimana? Integral dA kan ya luasannya ya 2E 2EA ya. Terus yang kanan ini Q per epsilon N0 ya. Nah, sekarang ini jadinya bagaimana? E sama dengan Q per 2A epsilon
nol ya. Ingat, ingat ya, sigma itu kan Q per A ya. Ya, berarti E-nya sama dengan apa? Sigma per 2 epsilon 0. Ya, ini sama dengan, ya sehingga kita dapatkan bahwa E plus minus sigma 0 ya, itu sama dengan, ini kan, oh ini karena sigmanya sigma 0 ya. Ya, sigma 0, ini kan sigma 0, berarti kan ini sigma 0 per 2 epsilon 0 ya, seperti itu. Nah, kita perlu kaji pada daerah 1, 2, dan 3 ya. Nah, pada daerah 1 ya, ya daerah 1 ya, daerah 1 ya, E1 itu bagaimana? Ingat, E plus sigmanya ke atas dan E minus sigmanya ke bawah ya. E plus sigma dikurangi E minus sigma ya. Sehingga bagaimana ini? Ya, sigma 0 per 2 epsilon 0 ya. Ingat ini vektor ya. Vektor ya. Vektor. Nah, ini medan listriknya arahnya kemana ini? Ya, arahnya ke arah Y ya. Berarti ini arah Y ke atas, yang ini ya epsilon 0 per 2 epsilon 0 ya. Arah Y ke bawah ya. Nah, sekarang yang pada daerah 2 ya. Daerah 2 ya. E2 yang sama dengan E plus sigma ya. Dua-duanya ke atas ya. Ditambah E 0 ya. 0 ya. E minus sigma 0 ya. Berarti sigma 0 per 2 epsilon 0 ya pada arah Y ya, ditambah epsilon 0 per 2 epsilon 0 pada arah Y ya. Ini sama dengan sigma 0 per epsilon 0 pada arah Y. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pada daerah 3. Ya, daerah C3 ya. Berarti E3 ya. Nah, berarti E3 ini, yang ke bawah ini E plus sigma, yang ke atas ini E minus sigma ya. Tulis dulu yang ke atas. Ya, E minus sigma 0 ya. Dikurangi E plus sigma ya. Berarti sigma 0 per 2 epsilon 0 pada arah Y dikurangi sigma 0 per 2 epsilon 0 pada arah Y ya. Hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan ya pada kerangka S0, kita cukup tinjau satu arah aja ya. Ya pada kerangka S0 ya. Maka medan listriknya P0Y sama dengan apa itu? Ya, sigma 0 per epsilon 0 Y ya. Karena daerah 1, 2, daerah 3 kan 0. Buat apa kita tinjau? Ya, berarti E0Y sama dengan apa? Sigma 0 per epsilon 0 ya. Itu. Nah, sekarang kita bisa tinjau yang pada daerah Z sekarang ya. Ya, pada daerah Z. Ya, mencari medan listrik pada arah Z ya. Ya, mencari ya, medan listrik ya pada arah Z ya. Oke, kalian harus sabar ya, emang agak banyak nih. Ya, ini. Nah, sekarang ini. Berarti kalau medan listrik pada arah Z, itu ambil yang tegak ya. Pada plat yang tegak ya. Taruh sini. Sini. Ya, kayak gini. Ya. Nah, kalau yang ini, ya, arahnya tegak ya. Apa yang membedakan? Ya, arah medan listriknya ya. Kalau yang tegak, berarti medan listriknya kan dari plus ke minus ya. Berarti arahnya keluar bidang ya. Arahnya kalau misalkan kalian sekarang duduk di depan laptop, berarti arahnya ke kalian. Itu arah Z. Kalau arah minus Z, berarti arahnya masuk laptop kalian ya. Kalau kalian duduk di depan laptop sekarang ya. Kalau X itu arahnya kanan, Y itu arahnya ke atas ya, seperti itu. Ya, berarti medan listriknya kita bisa kaji menggunakan hukum Gauss ya. Sama ini tujuannya, sama persis ya. Nah, berarti menurut hukum Gauss ya, itu kan integral E dot dA sama dengan ya, sama dengan Q per epsilon 0 ya. Berarti ini E integral ya, ini ada 2 E ya, karena satu plat dia menyumbangkan 2 medan listrik ya, arahnya sama kayak tadi ya caranya ya. Ya, bedanya ini ditegakkan gitu loh. dA sama dengan Q per epsilon 0 ya. Ini berarti 2EA sama dengan Q per epsilon 0 ya. Berarti E sama dengan apa? Q per
2A epsilon 0 ya. Ingat bahwa sigma itu sama dengan Q per A ya. Rapat muatan persatuan luas ya. Seperti ini sama dengan sigma 0 per 2 epsilon 0 ya. Berarti E plus minus sigma ya sama dengan epsilon 0 per 2 epsilon 0 ya pada arah Z ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita tinjau pada tiga daerah ya. Nah, untuk daerah 1 ya. Daerah 1 apa itu? Di daerah 1 kan di belakangnya plat ini ya. Berarti ada 2 ya di situ ya. Ada yang masuk ya, E minus sigma 0 dan ada yang keluar, ada yang masuk ya, E plus sigma 0 ya. Tapi jumlahkan aja E0 per 2 epsilon 0 ya. Ingat ini vektor ya. Besar. Ya ini epsilon 0 ya pada arah Z ya. Minus sigma 0 per 2 epsilon 0 pada arah Z ya. Hasilnya 0 ya. Nah sekarang pada daerah 2, dapat apa? E2 sama dengan ya. E plus sigma 0 ya ditambah E minus sigma 0 ya. Kenapa? Arahnya sama ini ya. Sama-sama ke arah Z ya. Artinya tetap positif ya. Sigma 0 per 2 epsilon 0 pada arah Z ya ditambah sigma 0 per 2 epsilon 0 pada arah Z. Jadinya kan 1 ya. Nah, ini ya. Itu. Nah, pada daerah 3 berarti kan di belakangnya plat yang belakang ini ya. Plat yang belakang ini kan ini, daerah 3 ini. Nih. Ya, berarti E3 sama dengan apa itu? Ya, E plus sigma 0 ya, dikurangi ya E minus sigma 0 ya, sehingga sigma 0 per 2 epsilon 0 pada arah Z ya dikurangi sigma 0 per 2 epsilon 0 pada arah Z ya, hasilnya 0 ya, seperti itu. Ya, sehingga apa yang kita tinjau cuma ada pada daerah 2 ya, sehingga pada kerangka S0 ya, kerangka S0 itu E0 Z itu sama dengan ya, vektor sama dengan sigma 0 per epsilon 0 Z ya, atau ya E0 Z itu sama dengan sigma 0 per epsilon 0 ya. Jadi besarnya sama dengan yang ada arah Y, cuma bedanya apa? Bedanya arahnya berbeda, gitu saja. Ya. Oke. Ya. Oke, inilah tinjauan medan listriknya ya. Ini baru pada kerangka S0 ya. Nanti pada kerangka SZ, pada kerangka S dan S bar tuh tinggal gampang aja. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tak kasih waktu 1 menit ya. Ini aku juga istirahat sebentar. Oke, ya. Oke, ya di sini kurang 3 orang ya. Ya ini, oke, ya sebelum lanjut ya, ini kan kurang 3 orang ya. Sebenarnya ini aku nanti mau kasih challenge gitu. Nanti di semester depan ini kan aku mau buka les lagi. Ya, tapi untuk kalian itu tak diskon 50% gitu. Ya, jadi kan harganya sekarang kan gitu kan. Jadi untuk semester depan harganya lebih tak murahkan, tak diskon lagi buat kalian ya 50%. Tapi ini untuk yang ini yang hadir cuma tiga, jadi eman gitu loh. Tapi ada syaratnya nanti, ya ada challenge-nya nanti gitu. Kalian eman kalau nggak hadir gitu. Ya, terus yang ini ya selanjutnya kita mencari medan listrik pada medan magnet ya. Ya, medan magnet pada arah Y dan pada arah Z ya. Seperti itu. Makanya ya mencari ya medan ya magnet ya pada arah Z ya. Makanya teman kalau nggak hadir tuh kalian tuh. Nih. Nih ya, kalian lihat nih sekarang. Nih.
Gimana cara nyari medan magnet? Ya, kalau tadi kan kita pakai hukum Gauss ya. Kalau medan magnet biasanya pakai hukum apa? Pakai hukum Ampere ya. Oke. Nah, oke. Ya, oke. Ya, hukum Ampere ya. Hukum Ampere itu formulasinya bagaimana? Ya, integral B dot dl ya sama dengan mu 0 I ya. Nah, di sini I-nya ini penting nih. Ya, I-nya itu ya sama dengan K dikalikan L ya. Nah, ini mungkin istilah baru bagi kalian. Ya, L itu kan panjangnya ya. K itu sama dengan K itu adalah ya K itu rapat muatan ya, rapat muatan per ya satuan luas ya. Di mana K-nya itu sama dengan sigma kali V ya, kali kecepatannya. Ya, sigma itu kan rapat muatan per satuan luas ya. Tadi I sama dengan sigma VL ya. Berhubung ini pada kerangka yang bergerak, maka sigmanya itu sigma doang ya. Seperti itu. Ya, sehingga ini jadinya bagaimana? Ya, ya jadinya bagaimana nih? Berarti integral ya, padan magnetnya ini ada dua arah ya, pada arah itu pada arah yang ke atas dan ada yang masuk dan ada yang keluar ya. Ingat satu plat itu menyumbangkan dua medan magnet ya. Tadi kan satu plat kan menyumbangkan dua medan listrik. Yang ini sama juga. Nol sigma VL ya. Nah ini aku anggap aja ya. Ini aku anggap aja bahwa sekarang medan magnetnya itu pada kerangka yang S0 ya, etok-etoknya aja ya. Bahwa ini kan sigma 0 ya, V-nya ini V0 ya. Nah, seperti itu. Ya, berarti ini kan 2BL ya, sama dengan mu 0, sigma 0, V0, L ya. Coret-coret ya. Berarti ini bagaimana ini? Ya, nanti B-nya itu sama dengan apa itu? Ya, B-nya itu kan sama dengan ini ya. Ini ya B-nya itu sama dengan mu 0, sigma 0, V0 ya per 2 ya. Seperti itu. Ya, oke. Ini sama dengan B plus minus sigma ya. Seperti itu. Atau ini tetap aja dibuat sigma saja ya biar lebih mudah ya. Ya ini sigma aja ya. Ya, ya ini mu 0 sigma aja ya. Karena kan yang untuk kerangka diam kan dia nggak punya medan magnet ya. Seperti itu. Mu 0 sigma V 0 dibagi 2 ya. Berarti untuk permisalan V yang ini perlu diganti juga ya. Nih, yang ini ya. Di sini nggak ada medan magnet ya pada kerangka S0 ya, karena dia masih diam ya. Nah, ini ya. Dia cuma ada kerangka pada kerangka yang satunya. Gitu. Ya, oke, ya udah. Ini medan listrik tadi. Ya ini medan magnetnya. Tapi kalaupun kalian buat konsistensi, nggak apa-apa nih kasih sigma 0 ya. Nanti bedanya kena faktor relativitas gitu saja perbedaannya ya seperti itu. Nah ini kalian tinjau ya pada daerah 1 ya, daerah 1 ya, daerah 2 dan daerah 3 ya. Ya ini gimana ya. Nah pada daerah 1 ya, ini yang ini ke bawah ini ada yang keluar dan ada yang masuk ya. Yang keluar ini kan yang plus ya. Berarti pada daerah 1 ya, kan B plus sigma dikurangi B minus sigma ya. Nah, berarti bagaimana? Ya udah, mu 0 sigma V0 per 2 ya, pada arah Z ya, dikurangi mu 0 sigma 0, sigmanya nggak ada nolnya ya, V0 per 2 pada arah Z ini sama dengan 0 ya. Pada daerah 2, ya, dia arahnya semua ke arah minus Z ya. Berarti ini ya minus B plus
ya sigma ya dikurangi B minus sigma ya. Jadi ini minus mu0 sigma V0 per 2 ya. Pada arah Z ya dikurangi mu0 sigma V0 per 2 pada arah Z sama dengan minus mu0 V sigma ya V0 ya sini ya. Nah, pada arah 3 ya, pada arah 3 tadi kan pada arah 3 kan yang masuk kan B minus sigma ya. Yang keluar kan ya, yang keluar itu apa itu? B plus sigma ya. Kayak gitu. Oke, ya. Berarti ini bagaimana? Ya, tadi yang satunya mu0 sigma V0 per 2 ya. Pada arah Z dikurangi mu0 sigma V0 per 2 pada arah Z sama dengan 0 ya, seperti itu. Sehingga kita ambil nilai yang tidak 0 ya, pada daerah 2 ya. Sehingga pada daerah 2 ya, ya pada kerangka S ya. Ingat ini bukan kerangka S0 lagi, pada kerangka S berarti BZ itu sama dengan ya minus mu0 sigma V0 pada arah Z ya. Atau BZ itu sama dengan minus mu0 sigma V0. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari medan magnet pada arah Y ya. Ya, medan magnet ya pada arah Y ya, seperti itu. Ini penjelasan kudus sangat detail. Jadi pokok kalian nggak bakal rugi gitu. Ya, oke. Nah, nih, ya. Berarti kalau medan magnet pada arah Y, ya kalian ambil yang elemen tegak ya. Ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu gimana cara mengkajinya? Ya, kita gunakan hukum ampere juga ya. Nah, hukum ampere ya. Ya, hukum ampere. Ya, itu apa itu rumusnya? Formulasinya integral B dot CL sama dengan mu0 kalikan I ya, seperti itu. Nah, ya seperti biasa ya, sama kayak tadi ya, I-nya sama dengan KL, K-nya sama dengan sigma V0 ya, bahwa I-nya nanti sama dengan K sigma V0 ya. I sama dengan 2B integral DL ya, sama dengan mu0 mu0 ini bukan Pak. Ya, sigma ya V0 kalikan L ya. Nah, nih mu0 sigma V0L ya. Dan ini berarti 2BL ya. Sama dengan mu0 sigma V0L ya. L-nya coret nih. Berarti B-nya jadi apa? Ya, B plus minus sigma ya. B-nya pada arah Y itu ya. mu0 sigma V0 per 2 B pada arah Y ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kaji ini pada 3 daerah ya. Daerah 1, 2, dan 3 ya. Ya, pada daerah 1 bagaimana? Pada daerah 2 bagaimana? Pada daerah 3 bagaimana? Seperti itu ya. Nah, daerah 1 dulu. Ya, daerah 1 ini yang ke bawah ini kan yang ke atas ini B plus ya. Pada daerah 1 ya. Ke atas itu B plus sigma ya. Yang ke bawah itu kan B minus sigma ya. Tapi ini jadinya bagaimana? Ya, mu0 sigma V0 per 2 ya. Pada arah Y ya, dikurangi mu0 sigma V0 per 2 pada arah Y ya, sama dengan 0. Seperti itu. Pada daerah 2 ya, pada daerah 2 ini di antara kedua plat ini ya. Ya, berarti kan dua-duanya sama-sama ke atas ya. Tambah B minus sigma ya. Berarti mu0 sigma V0 per 2 pada arah Y. Ya, ditambah mu0 sigma V0 per 2 pada arah Y ya, sama dengan mu0 sigma V0 pada arah Y. Nah, sekarang pada daerah 3 ya. Daerah 3 itu apa itu? Ya, yang ke atas sekarang yang B minus ya. Ini minus
ya B plus sigma ya. Jadi mu 0 sigma V0 per 2 ya pada arah Y ya. Ya pada arah Y. Mu 0 sigma V0 per 2 pada arah Y sama dengan 0 ya. Sehingga yang kita ambil cuma pada daerah 2 ya, karena ada nilainya ya. Sehingga pada kerangka S ya, maka B Z sama dengan ya mu 0 sigma V0 pada arah Y ya. Ya kan? Sorry, ini BY ya. Ini BY. Ya, BY. Ya, soalnya pada arah Y, ini BY. Ya. Ini B, Y ya. Ini B, Y ya. mu 0 sigma V0 pada arah Y ya. Alias BY-nya itu kan mu 0 sigma V0. Seperti itu ya. Oke, ya sudah. Kita semua sudah dapat rumusnya ini sekarang. Ya. Ya, pertamanya tadi ada apa? Ya, pada arah X ya. Dan pada arah Y ya. Yang ini kerangka S0 ya. Kerangka S, ini kerangka S bar ya. Pada kerangka S0 tadi apa tadi? Ya, bahwa E0X ya, itu sama dengan sigma 0 bagi epsilon ya. Yang E0Y sama dengan sigma 0 dibagi epsilon juga ya. Seperti itu. Nah, sekarang ya pada kerangka yang ini BZ ya. Kok arah YZT? Salah, Bro. Ini arah YZ ya, bukan arah ya. Arah Y, arah Z ya. Ini arah Y, arah Z ya. BY itu sama dengan apa tadi? BY ya sama dengan mu 0 ya sigma V ya. V-nya V0 tadi ya. Yang ini BZ itu sama dengan apa tadi? Ya, min mu 0 sigma V0 ya. Nah, kalau misalkan S bar, berarti tinggal ganti aja. Ya, BY sama dengan mu 0 ke sigmanya juga sigma bar. Ini V0 ya, BZ-nya min mu 0 sigma bar V0 ya. Di mana sigma itu sama dengan apa tadi? Gamma 0. Sigma 0 dan sigma bar itu sama dengan gamma ya, gamma bar dikalikan sigma 0 ya, seperti itu. Oke, ya sudah. Sekarang kita harus bisa ya pertanyaannya sekarang ya. Ya pertanyaannya itu ya apa hubungan antara ini ya E bar ya, E bar atau B bar pada arah Y atau Z hubungannya dengan ya pada kerangka yang S ya. Jadi apa hubungan ini pada kerangka S bar dan apa hubungan ini pada kerangka S? Ya, itu hubungannya. Ya, yang kedua kita tahu bahwa ya yang kedua kita harus bisa mencari ya. Ya, yang kedua kan kita tahu bahwa sigma bar itu kan gamma bar sigma 0 ya. Ini kuncinya. Yang ini sigma sama dengan gamma sigma 0 ya. Yang ketiga kita harus cari formulasi ya. Bagaimana hubungan antara gamma dengan gamma 0 dikalikan gamma ya. Seperti itu. Dimana gamma tadi rumusnya apa? Gamma itu per akar ya. 1 min V kuadrat per V kuadrat ya. Sedangkan ya gamma 0 itu kan sama dengan 1 per akar 1 min V0 kuadrat per V kuadrat. Kalau gamma bar itu kan 1 per akar ya 1 per akar 1 min V bar kuadrat per V kuadrat ya. Nah, ini kita ngambil proses sama yang kayak tadi ya. Kita cari dulu hubungan gamanya itu apa. Ya, ini kayak tadi ini ya. Lalu di sini ya mana tadi yang ini. Ya, kita harus mencari hubungan ini. Ya, gamma ini, gamma plus minus ini. Ya, logikanya sama kok. Penurunan logikanya sama ya. Nah, sekarang kita harus cari ini. Ya. Ya, cari ya. Ya, gamma bar ya dengan gamma 0 ya, kalikan gamma. Kalian harus tahu relasinya ini bagaimana ya. Nah, gamma bar per gamma 0 sama dengan apa? Ya, gamma bar rumusnya apa? Ini ya.
1 per akar 1 min V berkuadrat per C kuadrat ya. Berarti yang gamma ini kan tidak jadi ke bawah kan? Ini kan? Ya, 1 min V berkuadrat dibagi C kuadrat. Yang gamma 0, jadi pindah ke atas ya. Karena kan perumusannya pembagian ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang masukkan ya. Ingat ya, V bar itu rumusnya apa? V bar itu kan sama dengan V plus V0 ya. Dibagi apa tadi? 1 plus V0 dibagi C kuadrat ya. Masukkan tuh rumus itu sekarang. Ya, 1 min V0 kuadrat dibagi C kuadrat ya, dibagi akar ya. 1 min, ya ini seper C kuadrat ya. V berkuadrat ini tak ganti itu. Ya, V plus V0 dibagi 1 plus V0 dibagi C kuadrat ya. Nah, ini kan perkalian seperti kuadrat dengan itu ya. Seperti itu. Ya, ya udah. Ya, selanjutnya bagaimana? Seperti kuadrat ini masuk ke dalam akar ya. Dan dalam kuadrat ya. Nah, masukkan tuh. Ya, logikanya sama itu kayak tadi. 1 per V0 kuadrat C kuadrat ya. Dibagi ya akar ya. Ini 1 min ya C kuadratnya masuk ke dalam kuadrat ini. Jadinya bagaimana? Ya, 1 minus ya. Ini V plus V0 ya, tetap kuadrat ya. Jadinya kalau masuk ke dalam kuadrat, C kuadratnya nggak lagi kuadrat ya. Berarti ini jadi C ya. Ya, C plus ya V V0 per C. Seperti itu. Ya, dia tetap kuadrat ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya sekarang yang ini tak keluarkan dari akar ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini kan keluar ya. Kalau keluar jadinya jadi pindah ke atas ya. C plus V0 dibagi C ya, tak keluarkan ya. Jadinya yang atas ini 1 min V0 kuadrat per C kuadrat, ini akarnya tak jadikan 1 ya. Ini lanjutannya. Jadinya ini bagaimana? Ya akar ya. Berarti ini samakan menyebutnya ya. Samakan menyebutnya dulu baru dikeluarkan ya. Jadinya ini ya C plus V0 per C kuadrat dikurangi V plus V0 kuadrat ya. Sama dengan berapa ini? Ya. Nah, sekarang seperti kuadratnya tak keluarkan lagi itu. Ya, seperti kuadratnya tak keluarkan lagi ya. Ya, C plus V0 per C ya. Dikalikan akar tuh. Ya, ya seperti kuadratnya tak keluarkan lagi. Jadinya yang gimana? Ya, C kuadrat min V0 kuadrat ya. Ya. Dibagi. Ya, seperti kuadratnya tak keluarkan lagi ya. Seperti kuadrat ya. Jadinya ini C kuadrat min V0 kuadrat ya. C kuadrat min V kuadrat ya. Ini pokoknya ini kalian kalikan dulu, jadi seperti kuadratnya dikeluarkan jadi gini ya, seperti itu. Nah ini jadinya bagaimana? Ya lanjutannya ke sini ya, selang-seling gitu. Nah seperti kuadrat yang atas ini ya tak keluarkan ya, jadinya dikeluarkan jadi seperti ya, dikalikan C plus V0 per C ya, terus dikalikan apa tuh? Ya dikalikan, ya ini kan ya C kuadrat min V0 kuadrat ya dibagi akar, dibagi ya ini kan seper C kuadrat ya, C kuadrat min V0 kuadrat ya dibagi ya C kuadrat min V kuadrat ya. Ini kan bisa kalian coret ya dengan ini. Ya, seperti itu. Nanti jadinya bagaimana? Nah, ini ya seperti yang ini ya, seperti ya C plus ya V0 per C ya. Seperti kuadrat dikeluarkan kan jadinya C ya. Seperti kan bagian jadi atas ya. Nah, kayak gini. Lalu gimana ini? 1 dibagi ya. Sisa ini ya, C kuadrat min C kuadrat dikeluarkan lagi. Ya. C-nya dikeluarkan lagi. Jadinya ini kan C kuadrat ya, dikalikan 1 min C kuadrat per C kuadrat ya. Berarti ini C kuadrat sama ini coret ya. Berarti sisa apa?
Terus bisa, ya, tadi kan, ya, gamma bar per gamma 0 ya. Ya, ini sepertinya masuk ini, sini. Ya, sepertinya masuk ya. 1 plus, ya, PV0 per C kuadrat dikalikan berapa itu? Akar, ya, 1 min P kuadrat, salah. Dikalikan akarnya, dikalikan akar 1 ya, dibagi, ya, 1 min P kuadrat per C kuadrat ya. Yang ini kan sama dengan gamma ya. Sehingga kita dapatkan ya, bahwa gamma bar per gamma 0 ya sama dengan gamma 1 plus PV0 per C kuadrat ya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, rumus ini selalu tak bawa. Oke. Dulu. Ya, salah ya. Ya, tak bawa ke sini. Ya, ini. Rumus ini sekarang. Ya. Nah, sekarang, ya, PR kita yang berikutnya, ya kita harus bisa mengubah ya, apa relasi ya, relasi EY bar, ya, relasi EY bar dengan relasi EY bar dengan EY itu apa, dan kaitannya pas dengan BZ. Iya apa enggak? Iya. Kan tadi kan EY kan pasangannya dengan BZ ya, kalau kalian lihat ya, di permodelannya ini. Ya. Ini EY ini ke atas ini, yang ke bawah ini, ya. Ya, di sini kan ada EY dan ada BZ ya. Kalau medan listriknya pada arah Y kan, medan magnetnya pada arah Z ya. Seperti itu. Ini EY, BZ ya. Berarti kalau yang satunya EZ dengan BY ya. Jadi kaitannya nggak boleh kebalik ya. Nggak boleh kebalik. Ya, kayak gini. Maka pada kerangka EY bar pun harus ada kaitan dengan EY dengan BZ ya. Oh, lupa. Ini juga ada medan listriknya juga ya. Lupaan nih. Ini tak geser ke sini ya. Tak geser ke sini ya. Ini geser ke sini. Ya. Ini kan ya. Soalnya kan tadi kan ada Y, ada EZ-nya kan. Ya, yang ini berarti EY-nya apa yang ini? Berarti kan sigma per epsilon 0 ya. Yang ini berarti EZ-nya ya sigma per epsilon 0 ya. Kan tinggal ganti sigmanya ya. Kalau ini sigma 0 berarti ini sigma. Gitu aja ya. Nah, oke. Nih, kelupaan tadi formulasinya. Ya. Yang satunya berarti gampang ya yang satunya ya. Ya. Yang ini berarti gimana? Berarti ya EY bar-nya bagaimana? Ini kan BY bar ya. BY bar. Bagaimana BY bar-nya? Ya sigma bar per epsilon A per 0 ya. Kalau EZ bar-nya bagaimana? Ya udah sigma bar per epsilon 0 juga ya. Seperti itu. Berarti tinggal mengubah sigmanya ya. Jadi pada kerangka yang berbeda itu tinggal mengubah sigmanya saja. Seperti itu. Ya, tak ini tak kopas dulu yang sana, ganti yang ini. Ya. Yang ini berarti salah ya. Ya, ini. Ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, nih. Oke. Ya, yuk kita formulasikan perlahan-lahan ya. Yang pertama dulu, ini tak bagi dua sekat ya. Yang satunya kita harus bisa formulasikan magnetnya ya. Berarti EY bar rumusnya apa tadi? Ya, EY bar rumusnya ya sigma bar per epsilon A 0 ya. Ya kan? Nah, ingat rumus sigma bar apa? Sigma bar kan sama dengan
gamma bar dikalikan epsilon epsilon sigma 0 ya. Ya. Di mana? Ya, di mana? Ya, di mana rumusnya sigma 0 itu apa? Sigma 0 kan tadi kan rumusnya sigma 0 kan apa? Rumusnya sigma itu apa tadi? Bentar ya. Ya, ini kan sama dengan tadi sigma 0 ya. Di mana sigma kan sama dengan gamma 0 sigma 0 ya. Berarti kalau sigma 0 berarti sama dengan apa? Sigma 0 berarti kan sigma per gamma 0 ya. Berarti gamma barnya apa jadinya? Sigma bar sama dengan ya sama dengan ini gamma bar per gamma 0 dikalikan sigma ya, seperti itu. Ya, sehingga rumus EY barnya jadi bagaimana? Ya, E bar berarti jadi bagaimana? Ya, jadi sigma bar per E gamma bar per gamma 0 dikalikan sigma per epsilon 0 ya. Ingat rumusnya ini, gamma bar dibagi gamma 0 sama dengan apa tadi? Ini ya, gamma bar dibagi gamma 0 sama dengan ini ya. Gamma dikalikan 1 plus PV0 per C kuadrat ya. Ya, masukkan tuh. Berarti ya, ini kan sama dengan gamma ya. Gamma apa tadi? Ya, gamma dikalikan 1 plus PV0 per C kuadrat ya. Masuk ke sini. Berarti jadi bagaimana ini? Ya, gamma 1 plus PV0 per C kuadrat dikalikan sigma per epsilon 0 ya. Nah, yaudah masuk ini ke sini. Ya, berarti ini kan gamma, ini sigma per epsilon 0-nya masuk ke sini. Sigma per epsilon 0 ditambah PV0 per C kuadrat dikalikan sigma per epsilon 0 ya. Nah, ingat, di sini sigma per epsilon 0 di sini sama dengan apa ini? Ini. Sigma per epsilon 0 kan sama dengan EY ya. Ini sama dengan EY ya. Nah, sama dengan EY. Nah, sekarang yang ini sama dengan apa ini? Ya, yang ini PV0 per C kuadrat dikalikan sigma per epsilon 0. Ya, ini kita manipulasi ya. Terus sama dengan P per C kuadrat epsilon 0 dikalikan apa itu? P0 dikalikan sigma ya. Nah, ingat rumus BZ apa tadi? Ya, rumus BZ itu sama dengan minus mu 0 sigma P ya. P0 ya. BZ sama dengan minus, ya tadi apa itu? BZ sama dengan minus mu 0 sigma P0 ya. Lalu sama dengan apa ini? P0 ya per C kuadrat sigma per epsilon 0 ya. Berarti ini kan sigma P0 kan sama dengan apa ini? Sama dengan minus ya, minus P kuadrat. P per C kuadrat ya, ini P0 ya. Ini P-nya beda ya, ada P0 ya. Tidak boleh ini. Ya, ini P per C kuadrat epsilon 0 ya, sama dengan apa itu? Ya, sama dengan berapa itu? Ya, sama, ini per ya mu 0 ya B BZ ya, seperti ini. Nah, sehingga ini jadi bagaimana perumusannya? Gamma EY ya dikurangi P per C kuadrat mu epsilon 0 mu 0 dikalikan B BZ ya. Nah, ya, ingat bahwa rumus ini bahwa C kuadrat itu sama dengan ya divisible ya. Kecepatan cahaya itu sama dengan akar dari epsilon 0 mu 0 ya. Kalau tak kuadratkan jadinya gini. Sehingga E-nya bar sama dengan apa? Ya, gamma dikalikan EY ya dikurangi berapa? Dikurangi P dikalikan B BY ya, seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan ya rumusnya apa? Kita dapatkan bahwa EY bar itu sama dengan gamma EY dikurangi kok BY itu BZ ya. Ya, kalikan BZ ya. Dikalikan BB seperti itu. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita harus merumuskan juga ya relasi yang satunya ya. Ya, relasi ya BZ ya
Ya kan kalau misalkan EY bar kan pasangannya BZ bar, ya kan? Dengan betul dengan EY ya dan BZ ya, seperti itu. Nah, kita mulai lagi dari perumusan tadi. Ya, BZ bar apa rumusnya? Yang sudah kita dapatkan, BZ bar sama dengan apa tadi? Min mu 0 sigma bar dikalikan V bar ya. Oh iya. Ya, ini V-nya juga ganti V bar ya. V-nya juga ganti V bar, bukan V0 ya. Ya, soalnya kan kecepatan pada kerangka yang satunya kan V bar ya. Ya, ini V bar. Ya, berarti yang satunya salah nih. Ya, tapi yang ini tetap V0 ya. Ya, bukan V. Kenapa tetap V0? Karena di awal kita sepakati itu V0 ya. Yang gitu. Ya. Nah, yang pada kerangka S, dia tetap V0 ya. Karena jelas tadi, ya pada kerangka S itu awal itu nih, ya kecepatannya tetap V0, tapi yang Z ini kecepatannya V bar ya. Pada kerangka S bar ini kecepatannya V bar ya. Seperti itu. Oke. Sudah. Ini berarti mu 0 sigma bar dikalikan V bar ya. Jadi yang V ini tidak hanya mengganti sigma-nya jadi sigma bar, tapi V-nya jadi V bar ya. Seperti itu. Ya udah. Ini sama ya caranya ya. Ya berarti sigma bar tadi rumusnya apa? Gamma bar dikalikan sigma E ke 0 ya. Jadi bagaimana ini? Berarti min mu 0 ya. Ini kan gamma bar ya. Nah ingat ya, sigma 0 tadi kan sama dengan apa? Sigma 0 sama dengan sigma per gamma 0 ya. Tapi ini langsung aja per gamma 0 ya. Dikalikan mu 0 ya. Sigma V bar ya. Ya udah, ini gamma bar dibagi gamma 0 tadi berapa? Ya, 1 plus CV0 per C kuadrat dikalikan gamma ya. Terus V bar-nya bagaimana? V bar-nya kan sama dengan apa tadi? Ya, ini dikalikan mu 0 ya. Loh, ini kok ada mu 0 lagi? Ini enggak ada mu 0 lagi. Ya, kayak gini. Ya, ini ya mu 0 sigma V bar ya. Bentar, ini ada sigma ya. Ada sigma-nya juga. V bar-nya apa tadi rumusnya? V bar kan, ya V bar ini kan V plus V0 ya, dibagi 1 plus CV0 per C kuadrat ya, seperti itu. Nah, ini yang bawah bisa dikalikan coret sama yang atas ya. Jadinya bagaimana? Ya, tapi jadinya minus gamma mu 0 sigma ya, dikalikan ya V plus VE 0 ya. Nah, berarti jadinya bagaimana? Ya, ini masuk masing-masing ya. Berarti minus gamma, ya, minus gamma, masuk ini mu 0 sigma V tambah mu 0 sigma E0 ya. Nah, ini kan sudah jelas ya. Kalau mu 0 sigma dikalikan V itu rumus apa? Oh, sorry. Yang V0 ya. Ya, yang ini. Yang ini nih. Yang mu 0 sigma V0 itu rumus apa? Ya, min BZ ya. Ini, coba ini kalian lihat ya. Yang BZ kan min mu 0 sigma V0 ya. Sehingga kalau ini ya jadi minusnya ya. Sementara yang ini, bagaimana yang ini? Ya, berarti kan mu 0 sigma V ya. Ingat bahwa rumus, ya, berarti ini kan ingat ya rumus Y sama dengan apa? Sama dengan sigma per epsilon A 0 ya. Berarti sigmanya bisa diganti jadi ya mu 0 V ya EY epsilon A 0 ya. Jadi bagaimana ini? Ya, minus gamma ya. Ini tak pindah ke depan ya, jadi min BZ ya. Terus ditambahkan ya mu 0 epsilon 0 V EY ya. Nah, kalian ingat ya bahwa rumus ini
Ya, apa tadi? Ya, mu 0, epsilon 0 kan sama dengan per C kuadrat ya. Sehingga kalian dapatkan ya, BZ sama dengan apa? Ya, ini minus minus plus ya. Gamma BZ ya, minus P per C kuadrat Y ya, seperti itu. Ini kalian dapatkan ya, bahwa BZ itu sama dengan gamma BZ min P per C kuadrat Y. Seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang ya, kita lakukan hal yang sama ya, untuk yang sisanya ya. Ini masih ada lagi nih. Nah, ya, nih, sekarang kita harus formulasikan yang sisanya ya. Kita harus formulasikan satunya tadi, ya, relasi ya, EZ bar dengan EZ dan BY ya. Nah, ini relasinya bagaimana? Ya, ya sama aja ya, rumusnya ya. EZ bar rumusnya apa ini? EZ bar sama dengan sigma bar ya, dibagi epsilon A 0 ya. Langsung aja ya, berarti ya kan sigma bar kan rumusnya apa tadi? Gamma ya, gamma bar dikalikan sigma 0 ya, dimana sigma 0 kan sama dengan ya gamma bar per gamma 0 dikalikan sigma ya, jadinya ini bagaimana? Ya, gamma bar per gamma 0 dikalikan sigma per epsilon A per 0 ya. Gamma bar per gamma 0 kan sama dengan tadi, sama dengan gamma ya, sama dengan ini gamma 1 plus PV0 per C kuadrat sigma per epsilon 0 ya. Masuk ke sini, berarti gamma sigma per epsilon 0 ya, ditambah PV0 per C kuadrat sigma per epsilon A 0 ya. Seperti itu. Nah, masuk aja. Ya, yang ini kan tadi kan sama dengan EZ ya. Nah, karena kita harus menghubungkan dengan EZ. Yang ini, ya, PV0 per C kuadrat sigma per epsilon 0 ya. Masih ingat ya, bahwa ini, ya, bahwa kita bisa pisahkan ya, P per C kuadrat epsilon 0 dipisahkan dengan P0 kalikan sigma ya. Ini kan sama dengan apa tadi? Ini kan BY kan sama dengan mu 0, V0, sigma ya. Sehingga PV0 per C kuadrat sigma per epsilon 0 sama dengan apa itu? Sama dengan ya P per C kuadrat epsilon 0 ya dikalikan BY per mu A 0 ya. Sehingga ini jadi bagaimana? Gamma EZ ya ditambahkan ya tambahkan P per C kuadrat epsilon 0 mu 0 B ya. Kita tahu bahwa C kuadrat kan sama dengan per epsilon 0 mu 0 ya. Yang kita dapatkan ya bahwa EZ bar sama dengan gamma ya EZ ya ditambah PB ya seperti itu. Nah, kita dapatkan ya bahwa EZ bar sama dengan gamma ya EZ plus PB ya seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang terakhir ini ya kita bisa formulasikan ya. Nah, relasi antara BZ bar dengan apa itu? BZ bar dengan BZ dengan BY ya. Dan BY ya. Udah, cara memulai kita juga sama ya. Bahwa ini BZ bar sama dengan ya mu 0 gamma bar ya gamma bar sigma bar ya. Ya, 0 ya sigma bar dikalikan P bar ya. Terus ya udah. Ya sigma bar ini kan rumusnya kan gamma bar dikalikan sigma 0 ya. Gamma bar kan sama dengan gamma bar kalikan sigma 0 kan tadi kan sama dengan ya gamma bar per gamma 0 kalikan sigma ya. Ya udah masuk ke sini. Jadinya gamma bar per gamma 0 ya dikalikan mu 0 sigma V
V bar ya. Ini sama dengan apa ini? Ya, masukkan ini. Tadi kan mu 0 sigma ya. Sama bar per gamma 0 kan sama dengan 1 plus PV0 per C kuadrat ya. V bar sama dengan P plus V0 dibagi 1 plus PV0 ya per C kuadrat ya. Ini coret ya, coret sama ini. Jadinya bagaimana? Ya, oh ini ada gamanya, lupa. Ada gamanya di depannya. Ya, gamma, ya, mu 0 kali sigma V ya. Tambah mu 0 sigma V 0 ya. Ingat, mu 0 sigma V 0 ya sama dengan VY ya. Nah, yang ini ya, mu 0 sigma V, ya kalian pecah dulu ya. Ya, di mana EZ kan sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Berarti ini sama dengan apa? Sigmanya tak ganti ini ya. Mu 0 P sigmanya EZ epsilon 0 ya. Jadi kita dapatkan ya bahwa ini sama dengan ya gamma ya mu 0 P EZ epsilon 0 ya ditambah B ya. Jadi kalau misalkan kita formulasikan ya bahwa mu 0 epsilon 0 kan sama dengan super C kuadrat ya, maka B Z bar itu sama dengan apa? Sama dengan ya gamma BY ya ditambah P per C kuadrat Z ya. Seperti itu. Ya, sehingga ini BZ bar kita dapatkan gamma ya BY plus P per C kuadrat Z ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalian tanya nih, Mas, terus bagaimana yang pada arah X? Ya, yang pada arah X nggak ada ya. Yang pada arah X nilainya tetap ya, dia tidak terkena faktor relativitas ya. Sehingga yang pada arah X ya, maka EX-nya tetap EX bar ya. Nah, sedangkan BY bar sama BX bar sama dengan BX seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya. Sekarang mungkin pertanyaannya sederhana ya. Kalau ini dua kasus spesial ya. Nah, ya kasus spesial nih. Ya, spesial ya. Nah, misalkan ya, yang pertama ya pada kerangka S ya. Kerangka S ya, pada kerangka S itu misalkan nilai B-nya 0 ya. Nilai B-nya 0 pada kerangka S. Ya. Tadi bagaimana ya? Jadi pada kerangka S tadi kan ya BZ bar sama dengan apa tadi? Gamma BZ ya min P per C kuadrat Y ya. Dengan yang pada satunya BY bar kan sama dengan gamma ya BY ya ditambah P per C kuadrat Z ya. Nah, sekarang bagaimana jadinya kalau misalkan ya pada B-nya 0 ya, artinya BY dan BZ dia bernilai 0 ya. Berarti kalau dia bernilai 0, jadinya bagaimana? Ya, berarti ininya 0 ya. Berarti B-nya, B bar-nya totalnya bagaimana? Ya, sama dengan ininya kan 0 ya. Ininya 0. Ya, ininya 0. Berarti B-nya sama dengan ya berapa itu? Ya, gamma P per C kuadrat ya. P per C kuadrat ya EZ ya dikurangi EY ya. Nah, ini kalau misalkan kita tinjau secara vektor ya, berarti ini ya B vektornya sama dengan ya gamma kalau kena EZ ya. Gamma kalau kena EZ ya, gini kan ya. Min gamma kalau kena EY ya. Berarti sama dengan apa? P per C kuadrat ya. Berarti EZ ya, EZ bar ya. Ingat gamma kena EZ itu EZ bar ya. Kena faktor relativitas ya. Ya, ini pada arah Y ya. Ya, tadi kan Z-nya pada arah Y dikurangi EY bar pada arah Z topi ya, seperti itu. Nah, artinya apa? B bar bisa dinyatakan jadi ya ini V-nya ini kan anggap aja V-nya ini pada arah vektor ya. Berarti kalau V-nya vektor
Ya, bisa dituliskan jadi gini ya, min sebaris B kuadrat ya, dikalikan B cross E ya, seperti itu. Oke, nih. Sekarang kalau misalkan kasus yang kedua, ya, kasus yang kedua, kalau misalkan kalau misalkan E-nya 0 ya pada kerangka S ya. Jadi anggap aja kerangka S-nya nggak ada medan magnetnya gitu, medan listriknya gitu. Ya pada kerangka S ya, S bar itu apa? S bar itu E-nya tuh 0 ya. Apa yang terjadi? Ya, tadi kita punya ya bahwa itu rumus EY bar sama dengan apa tadi? Gamma EY min BB Z ya. Yang satunya EZ bar sama dengan apa tadi? Gamma EZ plus BB BY ya. Nah, ini kalau misalkan EY-nya 0 ya, pada kerangka S, pada kerangka apa tadi? Pada kerangka, oh sorry, ini pada kerangka S saja yang 0 ya, kita anggap ya. Pada kerangka S saja, kan konsisten ya. Kalau pada kerangka S 0, EY-nya pada kerangka S ya, 0 ya, ini 0 ya. Berarti totalnya bagaimana? Ya, E bar sama dengan, ya, ya, gamma, ya, PBY min PBBZ, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan gamanya masuk ya, gamanya masuk, berarti kan ini B yang keluar ya, gamma BY dikurangi gamma BZ ya. Ingat gamma kena BY, dia jadi BY bar ya, dikurangi BZ bar, seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau misalkan V-nya ini vektor ya, berarti kita bisa tuliskan ya, oh ini pada arah, ya pada arah, ini pada arah Z ya, ini pada arah Y ya. Berarti secara umum kan vektor itu kan sama dengan P cross B ya. Nah, ingat kalian ini di rumus fisikal ini ada loh, P cross B ya. Artinya, kita bisa mencari medan listrik pada kerangka yang berbeda ya dengan mengasumsikan salah satunya bernilai 0 ya, kayak gini. P cross B. Nah, kalau sini ada yang ditanyakan, ya, silakan tak kasih waktu 1-2 menit ya, belum tak kasih pengumuman nih, penting nih. Oke, kalau nggak ada, tak kerja dulu ya.